Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint 2016. Jika sudah terinstall, maka di desktop akan tampil sebuah shortcut PowerPoint 2016. Kemudian jika di sini belum ada, di desktop belum ada, klik saja di Windows. Kemudian kita cari PowerPoint 2016. Biasanya di sini tulisannya hanya PowerPoint. Kita klik. Nah, ini tampilan awal PowerPoint 2016. Di sini ada Home, kemudian ada New, dan di bawahnya ada Open. Kemudian di bawahnya lagi ada beberapa selanjutnya. Kemudian untuk memulai dokumen baru, membuat dokumen baru, kita klik aja New. Nah, pada pilihan New ini, menu New ini, kita disediakan beberapa tema dari blank presentation dan banyak lagi yang lain. Nah, silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya saya biasanya menggunakan yang blank presentation saja, yang blank ya. Kita buka blank, sehingga nanti kita akan mengatur sendiri tampilan yang kita inginkan. Nah, pada tampilan awal presentasi ini ada beberapa bagian di sini. Yang pertama dari menu ada Home, ada Insert, Design, Transisi, ya, sampai dengan View. Kemudian berikutnya di sini ada menu File juga. Kita klik ini, maka isinya di awal tadi, hanya saja ditambah beberapa tools di sini. Ada Info, Save, Save As, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ini ada tampilan mini ya, mini dari slide yang akan kita buat. Ini tampilan area kerjanya, ini view box-nya, tampilan bukunya. Nah, kemudian untuk membuat sebuah slide, kita tinggal klik saja di bawah ini, klik kanan, kemudian New Slide. Nah, maka akan terbentuk sebuah slide baru. Nah, dari dua ini, jika ingin kita membuat slide kembali, berarti kita tambahkan saja di bawahnya lagi, klik kanan, New Slide. Atau kita menggunakan menu yang ada di atas, tools yang ada di atas ini. Tinggal kita klik ini, ya, maka slide-nya akan bertambah. Jika ingin menghapus, berarti tinggal kita klik kanan, Delete Slide. Klik kanan, Delete Slide. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini juga disediakan season, ya, fasilitas season. Artinya kita bisa mengorganisir slide-slide yang kita buat. Misalnya slide 1, 2 saya jadikan di season 1. Saya klik di sini, saya buat season, add season. Dan di sini misalnya bagian 1. Saya klik rename. Nah, maka di sini bagian 1. Ketika ini saya klik, maka dia akan tergabung di bagian 1. Begitu juga kalau misalnya kita mau nambah season, tinggal kita klik kanan, add season. Ini saya ketik bagian 2, rename. Kemudian kalau mau buat lagi satu, kita ubah namanya bagian 3, klik rename. Nah, maka akan terbentuk beberapa season. Bagian 1 ini terdiri 2 slide, bagian 2-nya belum ada slide, ya. Nah, untuk menambahkan slide tinggal kita klik aja di sini, di bawahnya, ya, di bawahnya kita new slide, di bawahnya lagi new slide, maka akan bertambah slide yang kita tambahkan tadi. Begitu juga dengan bagian yang ketiga, slide,
new slide, maka akan terbentuk slide-slide yang sudah kita buat. Nah, untuk mempersingkat ini tampilan, kita klik saja ini. Jadi kita bisa nanti membuka slide yang ingin kita lihat gitu secara langsung. Tetapi kalau misalnya kita tidak menggunakan season, kita akan kesulitan ketika misalnya slide-nya banyak, kita harus scroll terus ke bawah gitu. Tetapi dengan season ini kita lebih mudah untuk melihat slide yang ada di bawah, paling bawah. Itu untuk penambahan slide dan penambahan season. Kemudian yang berikutnya, untuk mendesain tampilan setiap slide gitu, kita mencoba misalnya slide 1. Pada slide ini biasanya kita bekerja, kita mengambil atau memasukkan sesuatu dari insert ini atau yang lain itu langsung. Misalnya kita mau ketik apa gitu kalimat, nanti kita pakai text box atau menggunakan word art. Sini banyak pilihannya. Nah, sehingga kita tidak memerlukan tampilan seperti ini. Yang kita butuhkan adalah tampilan yang kosong gitu, blank presentation. Artinya ini tampilannya kita kosongkan gitu. Nah, untuk mengosongkan ini, nah kita bisa saja kita langsung kita blok, kemudian kita delete. Tetapi nanti di berikutnya ketika kita membuat yang baru, ini muncul lagi. Nah, cara supaya dia tidak muncul kembali, kita harus men-settingnya di layoutnya. Nah, kita pilih slide yang kita ingin format, misalnya slide 1, kita klik kanan. Di sini kita pilih layout ya. Nah, di sini pilihan layout banyak. Nah, kita cari yang blank. Klik blank, maka di sini tampilannya betul-betul blank untuk slide 1. Betul-betul ini kosong, areanya kosong. Kemudian yang kedua juga sama, kalau mau dipilih blank, berarti ini kosong semua nih. Yang 3 juga sama. Nah, sehingga nanti ketika kita membuat slide baru, dia akan mengikuti di atasnya gitu. Misalnya kita buat blank semua nih. Kita buat blank semua. Seperti ini. Nah, maka ini semuanya sudah blank. Artinya tampilannya di sini di area kerjanya itu apa-apa lagi. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau tambah slide, misalnya buat slide di sini di bagian 1, kita klik kanan, kemudian new slide. Nah, maka di slide ini yang baru ini dia akan mengikuti format slide sebelumnya. Jika dia sebelumnya kosong, maka dia akan ikut kosong. Nah, jika ingin ditambahkan, misalnya kita membutuhkan layout yang instan gitu, supaya kita tidak capek mengatur gitu, tinggal kita klik saja yang tadi layout, kemudian kita pilih layout mana yang kita inginkan. Tetapi biasanya kita bekerja, sebaiknya kita bekerja dari blank presentasi. Artinya kita betul-betul bekerja dari awal. Nah, kemudian yang berikutnya, pada menu home di sini kan beberapa pintasan ya, pintasan. Sebenarnya ini nanti ada di menu yang lain. Misalnya untuk drawing ini ada di insert. Nah, sini ada. Ini drawing itu ada di sini sebenarnya. Cuman dia memiliki pintasan karena sering digunakan. Jadi itu. Kemudian ketika kita misalnya mengetik sesuatu, misalnya kita buat insert sebuah teks ya, menggunakan word art, kita klik saja misalnya salah satu. Nah, seperti ini. Kita beri agak lebih atas, misalnya kita ketik di sini judul materi atau media pembelajaran, misalnya media pembelajaran
matematika. Nah, seperti ini. Nah, maka setiap objek yang masuk, yang kita insert itu memiliki pengaturan. Pengaturannya itu ada di format. Pengaturannya ada di format. Yang diatur itu mulai dari, misalnya kalau dia berupa teks ya. Kalau berupa teks berarti shape stylenya diatur, word art stylenya juga diatur. Begitu juga dengan pengaturan yang lain, di sini juga ada. Nah, jadi setiap objek yang kita input, yang kita insert, itu memiliki pengaturan, dan pengaturannya akan muncul di sini, di terakhir gitu. Misalnya kita klik ini, nah, maka akan muncul format. Misalnya lagi saya ingin menginsert sesuatu. Misalnya saya mau insert bintang misalnya. Saya insert shape ya. Saya insert bintang misalnya. Nah, seperti ini. Saya beri posisi di tengah. Sini ya. Nah, ini tengahnya. Kemudian ini ketika saya pilih, ini dia akan muncul format yang mengatur tampilan dari objek ini. Jika ini saya klik lagi, maka dia akan mengatur objek yang ini juga. Itu dasar dari kita menggunakan slide, kemudian menulis atau menginput sesuatu pada slide tersebut. Kemudian yang berikutnya, di sini juga ditampilkan kembali, saya ingatkan, insert itu segala sesuatu yang akan dimasukkan di lembar kerja ini. Segala sesuatu, misalnya dari tabel, pembuatan tabel, kemudian insert gambar, screenshot, foto album jika berupa album gitu. Misalnya kita ingin membuat sebuah album dari beberapa foto, kita bisa langsung menggunakan insert album, foto album. Kemudian yang berikutnya di illustration ini ada shape, smart art, kemudian chart. Shape ini banyak pilihan di sini. Ada garis, line ya, ada garis, kemudian basic, block, row atau garis ya. Kemudian question shape, ada plus minus kali bagi dan lainnya. Ada flowchart, start and banner dan lain sebagainya. Masih banyak di sini. Ada juga di sini disediakan action button. Misalnya nanti digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Kemudian yang berikutnya ada smart art. Kita klik coba ini. Nah, maka akan di sini disediakan beberapa, ada diagram ya, dalam bentuk list, dalam bentuk proses, diagram dalam bentuk alur ya, alur cerita gitu. Kemudian ada dan banyak lagi yang lain gitu. Ada matrik, piramid dan lain sebagainya. Itu smart art. Kemudian chart. Di sini ada diagram. Kita klik chart, ada diagram kolom, diagram garis, diagram lingkaran, bar, area dan lain sebagainya. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya, ini banyak ada komen, berarti kita membuat komentar di sini. Text box, berarti membuat teks. Header footer sama dengan di Microsoft yang lain, Word, ada header footernya. Begitu juga dengan Excel, ada header dan footer. Kemudian lain sebagainya, misalnya membuat nomor slide bisa lewat sini. Kemudian equation untuk matematika bisa langsung di sini ambil, atau equation ini artinya kita langsung menulis simbol matematika. Misalnya saya contohkan, nah di sini misalnya saya buat pecahan 3/4 misalnya. Nah, maka akan langsung tertulis 3/4. Ketika saya insert, maka yang tertulis adalah bilangan tadi 3/4. Oke, saya hapus. Pergi ke
insert. Di sini juga disediakan insert media, ada video, kita bisa memasukkan video, kemudian ada audio, memasukkan suara, atau dengan screen recording, artinya kita merekam layar. Sini kita klik ini, berarti kita bisa merekam layar dari tampilan ini. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, menu yang kedua misalnya desain. Desain itu artinya sama dengan tema tadi. Ada tema, kemudian ada varian. Varian maksud di sini adalah kombinasi gradasi warna dari teks, background, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memformat tampilan, misalnya ukuran slide-nya berupa standar, screen, atau kita bisa custom slide. Nah, di custom slide ini banyak pilihan di sini. Misalnya slide-nya berupa sebuah halaman buku gitu ya. Kita bisa menggunakan A4 atau yang lainnya, itu letter dan lainnya. Nah, tetapi ketika ini sudah widescreen, berarti dia menyesuaikan dengan tampilan layar laptop kita. Kemudian ada orientation. Orientation ini maksudnya ketika dalam bentuk slide dia berupa landscape gitu ya. Tapi kalau mau dicetak dalam bentuk handout, dia berupa portrait. Kertasnya berdiri, ini kertasnya mendatar gitu ya. Atau bisa diatur sama juga bisa. Jadi itu. Kemudian background, format background. Ini maksudnya kita memformat background dari slide ini. Selain tema dan varian, bisa kita membuat background itu kita format sendiri secara custom. Misalnya kita pakai gradasi warna. Nah, seperti ini. Dia warnanya linear. Kemudian ini untuk linearnya. Kemudian warnanya kita bisa buat. Misalnya kita tambah warna di sini, kita klik ini. Lihat warna misalnya merah. Nah, seperti itu. Kemudian klik yang ini, tambahkan misalnya warna kuning. Tambah warna kuning. Misalnya ini warnanya hitam. Nah, seperti itu. Kemudian paling atas saya ingin pakai warna hijau. Nah, jadi seperti itu. Atau kita bisa juga menggunakan format gambar yang kita inginkan. Atau pakai pattern fill. Pattern fill itu maksudnya ya seperti ini. Ada garis hatching ya, dan lain sebagainya. Itu untuk format background. Oke. Jadi itu tampilan desain. Kemudian yang berikutnya transisi. Nah, transisi ini maksudnya itu adalah transisi perubahan antar slide. Ketika kita klik slide 1, kemudian menuju slide 2, inilah yang digunakan untuk mentransisikan. Misalnya saya buat slide 1 begini, slide 2 misalnya saya ubah, saya pakai desain yang lain. Misalnya saya pakai ini ya. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, ketika slide saya pasang menggunakan transisi, misalnya ini, saya klik, nah seperti itu. Kemudian slide 2, saya mau pakai transisi yang lain. Di sini banyak ya pilihannya, Misalnya saya pakai yang bagus lah, misalnya pakai ini ada origami, saya klik. Nah, dia seperti itu. Ketika saya misalnya slideshow menggunakan ini ya, slideshow, saya klik, nah seperti itu. Saya klik lagi, ya seperti itu. Jadi itu kegunaan dari transition. Itu digunakan untuk transisi antar slide. Kemudian kegunaan dari animation. Nah, animation ini kegunaan
Berbeda dengan transisi itu antar slide, tetapi animation itu adalah menganimasikan sebuah objek. Saya contohkan misalnya tulisan ini, judul ini, media pembelajaran matematika. Saya ingin animasikan. Jadi saya pilih salah satu ini bentuk animasi. Bentuk animasi banyak ya, banyak. Ini ada entrance-nya, kemudian untuk animasi bergeraknya, ada juga exit-nya ketika dia tulisan atau objek itu menghilang. Misalnya contohnya saya akan membuat sebuah animasi ketika dia muncul. Jadi ada 3 nih ya. Ketika muncul, ini ketika dia sudah muncul kemudian ingin dianimasikan, yang ini warna agak kuning. Kemudian ketika dia dihilangkan menggunakan animasi yang merah. Kita coba. Media pembelajaran matematika, saya ingin membuatkan animasi. Untuk mengontrol animasi, kita sebaiknya tampilkan animation pen di sini. Ini ada di sini. Kita klik. Nah, maka akan terlihat di sini bahwa slide ini belum ada animasi sama sekali. Ketika kita mau menambahkan, misalnya ini, klik ini, kemudian kita pilih, misalnya saya pakai zoom, saya klik, nah maka akan muncul seperti itu. Kita juga bisa mengedit zoom tadi, ini pilihannya. Oke, berarti di sini muncul satu animasi, yang animasinya itu dikontrol oleh mouse. Ini gambar mouse ya, berarti yang mengontrolnya itu adalah mouse. Artinya itu akan keluar ketika mouse diklik gitu, atau di keyboard kita tekan tanda panah ke kanan seperti itu. Kemudian bintang ini saya animasikan yang lain, misalnya animasinya pakai apa ya yang bagus, misalnya yang inilah, yang save lah, ada split, pakai split. Nah seperti itu. Nah akan muncul animasi yang kedua yang dikontrol oleh mouse. Nah jika kita ingin ini animasinya dikontrol oleh yang lain, kita bisa set di sini. Misalnya yang satu ini klik kanan, nah, dia ada 3 pilihan. On click artinya diklik dengan mouse, kemudian start with preview, dia akan mulai bersamaan dengan animasi sebelumnya gitu. Kemudian ada start after preview, artinya dia akan mulai ketika animasi sebelumnya sudah selesai dilakukan. Oke, saya pertama ini kita coba menggunakan on click saja. Kita menggunakan mouse atau tanda anak panah ke kanan atau ke bawah. Oke, jadi sudah ada dua animasi di sini di slide 1. Kita coba animasikan, saya preview. Oke, ini masih belum muncul ketika saya klik mouse. Nah, baru dia akan muncul media pembelajaran. Kemudian saya klik lagi, maka akan muncul tanda bintang. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya saya ingin tanda bintangnya duluan keluar, kemudian media pembelajarannya setelah tanda bintang, maka di animasi ini saya ubah posisinya. Yang 2 ini di atas, yang atas ini ke bawah. Caranya kita klik saja ini, klik, kemudian drag ke atas. Nah, seperti itu. Maka nanti ketika di slideshow, yang muncul pertama adalah bintang, kemudian yang kedua media pembelajaran matematika. Nah, seperti itu. Jadi itu cara menggunakan animasi sederhana. Nanti selanjutnya akan kita pelajari di video yang berikutnya gitu ya. Kemudian ada slideshow, menu slideshow. Nah, fungsinya tadi sama, berarti ini slideshow dari awal. Kemudian from current slide, artinya men-slideshow dari posisi slide yang kita pilih dan lain sebagainya. Kemudian review
ini menu tambahan, nanti kita pelajari. Ada view, artinya kita memformat posisi atau tampilan awal, tampilan yang kita inginkan. Jadi itu pengenalan awal tentang Microsoft PowerPoint 2016.